warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bertemu dengan Buniken yang akan membersamai kalian belajar tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk materi pertama, kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Nah, kira-kira kalau bunyi Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kira-kira sila keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul sekali, sila ke-5. Benar. Lalu, untuk lambangnya apa? Siapa yang masih ingat? Betul, untuk lambangnya padi dan kapas. Nah, sebagai berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila Pancasila ke-5. Yang pertama adalah hormat kepada anggota keluarga. Yang kedua, senang dengan buatan teman. Yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Yang keempat, ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Jadi kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Tidak boleh saling membuli, seperti itu. Yang kelima, saling menolong kepada semua orang. Nah, jika ada orang yang kesusahan harus kita tolong, seperti itu. Nah, ini kalian tulis dalam buku tulis kalian ya, buku tematik warna hijau. Oke? Sekarang Buniken akan lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan atau menolak suatu permintaan orang lain sehingga akan terdengar lebih santun atau sopan. Nah, saat melakukan permintaan maaf, kita harus menggunakan kalimat yang santun dan sopan saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Seperti itu. Lalu, makna dari kalimat permintaan maaf. Coba di sini ada Siti. Siti mengucapkan, "Edo, maafkan aku karena aku tidak dapat datang ke pesta ulang tahunmu," kata Siti. Nah, dari percakapan di sini, siapa yang meminta maaf? Betul, Siti. Karena apa Siti meminta maaf? Nah, Siti meminta maaf karena tidak dapat datang ke pesta ulang tahun Edo. Betul. Jadi, kalimat permintaan maaf di atas maknanya Siti meminta maaf kepada Edo karena tidak bisa datang ke pesta ulang tahunnya. Seperti itu ya anak-anak. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Untuk kalimat permintaan maaf yang selanjutnya, coba perhatikan percakapan berikut ini. Ada Beni dan Dayu. Beni berkata, "Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja?" Dayu menjawab, "Maaf Beni, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani." Beni, "Baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu." Dayu berkata, "Sama-sama Beni." Nah, dari percakapan di atas dapat Buniken simpulkan, jadi kalimat permintaan maaf di atas maknanya
Beni hendak meminjam penggaris kepada Dayu, akan tetapi penggaris Dayu sedang dipinjam oleh Lani. Nah, kalimat menolaknya menggunakan kata maaf. Nah, menggunakan kata maaf ini ya, anak-anak. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Bu Niken lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, kita akan belajar tentang puisi. Bu Niken mempunyai puisi berjudul Kupu-Kupu. Nah, Bu Niken bacakan ya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, lalu untuk bait yang kedua, kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bau bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua kuhampiri, bolehkah kuturut? Nah, ini tadi puisi berjudul Kupu-Kupu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kosakata baru dari puisi yang Bu Niken punya. Oke, yang pertama kosakata barunya adalah hilir mudik. Nah, hilir mudik ini artinya kesana kemari atau bolak-balik. Yang kedua adalah elok. Elok itu sama artinya dengan cantik. Yang ketiga, bersenda-senda. Bersenda-senda ini sama artinya dengan bercanda. Lalu yang terakhir, kuturut. Sama artinya dengan ikut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dituliskan saja, ditulis kosakata baru di buku tulis ya anak-anak, di buku tulis hijau. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke guru kelas masing-masing. Sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ya, sakniki materi selanjutnya swara kewan. Banyak suarane ngak-ngak-ngak, pating krengah, bebek wek-wek-wek, doro bekur, kuda beker utawa bengingeh, kebo ngowek. Nah, niki bocah-bocah tulis teng buku tulis nggih. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu mengubah meter ke sentimeter. Nah, kita harus ingat bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Betul. Oke, sekarang contoh soalnya seperti ini. Bu Niken punya 5 soal. Yang pertama adalah 5 meter. Jika diubah menjadi sentimeter, kita tinggal memberi 02 di belakang angka. Jadi 5 meter sama dengan berapa senti? 5 meter sama dengan 500 cm. Betul. Lalu yang nomor 2, 7 meter sama dengan 700 cm.
meter. Lalu nomor 3, 78 meter sama dengan 7.800 meter. Lalu yang nomor 4 selanjutnya 250 meter sama dengan 25.000 cm. Lalu yang terakhir 2000 meter sama dengan 200.000 cm. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham? Kalau belum paham, bisa diulangi lagi video bunikan ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Soal cerita. Soal yang pertama, Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Nah, yang pertama kita harus ingat dulu, apa tadi? 1 meter sama dengan 100 cm. Sekarang cara menjawabnya yaitu, nah, panjang bambu Benny 4 meter. Jika dirubah menjadi sentimeter menjadi 400 cm. Nah, lalu yang ditanyakan adalah sisa bambu. Sisa bambu, berarti kalau sisa bambu utuhnya dikurangi potongan. Nah, berarti 400 cm dikurangi 200 cm sama dengan 200 cm. Jadi, sisa bambu yang telah dipotong adalah 200 cm atau 2 meter. Begitu ya anak-anak? Paham? Oke, kalau paham, Bunikan lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2, Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Nah, cara menjawabnya juga sama seperti yang tadi. Nah, panjang pita merah 1 meter jika dirubah menjadi sentimeter adalah 100 cm. Berarti 100 cm dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi, sisa pita Ani adalah 20 cm. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, insya Allah bisa paham. Oke, selanjutnya untuk materinya. Materi selanjutnya yaitu gerak tari pohon cemara tertiup angin. Nah, simak dan praktekkanlah di rumah bersama orang tua video berikut ini.